Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo, dan selamat datang di pertanyaan tentang kehidupan yang dibawakan oleh CCTW dan Tita Media. Saya Sharon sebagai pembawa acara. Program-program ini berbentuk tanya jawab dan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan khusus yang mungkin pendengar seperti Anda akan bertanya berbagai subjek termasuk pertanyaan tentang kehidupan seperti kesepian, kesedihan, rasa malu, depresi, hubungan keluarga, penyakit, harga diri, dan kematian. Program CCTW juga membawa pertanyaan tentang Tuhan, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada pertanyaan yang terlarang. Tamu hari ini saya adalah Bu Julistian Hartono, MTH, atau bisa dipanggil Bu Juli. Halo Sharon, dan salam jumpa pada para pendengar sekalian. Program kami hari ini membahas pertanyaan tentang kehilangan dan kesedihan dalam terang firman Tuhan dan menimbul pertanyaan penting dari pendengar tentang bagaimana setiap orang menghadapi kehilangan dan bagaimana caranya untuk menavigasi kesedihan yang dialami setelah kehilangan orang yang penting berarti. Tuhan yang di surga yang menciptakan kita, mengasihi kita, dan mempunyai rencana khusus serta tahu bagaimana menolong kita menghadapi kesedihan kita. Mari kita mulai dengan meminta Tuhan menolong kita. Ya Tuhan, tolong bantu kami saat kami mempertimbangkan beberapa pertanyaan penting tentang kehilangan dan kesedihan dalam terang firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan dan Bu Juli akan memberikan jawabannya. Mari kita mulai. Pertama itu adalah dari Bu Restu di Bandung. Tolong jelaskan apa yang Anda maksud ketika Anda berbicara tentang kehilangan dan kesedihan. Baik Bu Restu, pertanyaan yang baik untuk kita mulai. Kehilangan adalah sebuah pengalaman yang biasa di mana semua orang akan menghadapinya. Kita semua mengalami kehilangan banyak hal dan kehilangan orang-orang sepanjang hidup kita. Kita mungkin mengalami kehilangan pekerjaan, milik yang berharga, atau orang yang penting dalam hidup kita. Duka atau kesedihan adalah respons dari emosi dan fisik yang kita alami di dalam pikiran dan emosi kita, di dalam spiritual dan fisik kita sebagai manusia. Oke. Nah, saya rasa banyak orang mengira bahwa kesedihan itu berhubungan dengan kehilangan seseorang. Tetapi Anda telah memperluaskan dengan menyebutkan kehilangan hal lain. Bisakah Anda menjelaskannya? Ya, ada seorang penulis yang membahas topik ini bernama Peter Scazzero dalam buku yang ditulisnya tentang kesehatan emosional dari sudut pandang spiritual atau pemuritan. Ia mengajak pembaca untuk mempertimbangkan beragamnya kehilangan. Beragam kehilangan seperti kematian seorang anak, kematian dini orang yang dicintai, cacat, perceraian, pemerkosaan, pelecehan emosional atau pelecehan seksual, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketidaksuburan,
hancurnya apa yang telah diimpikan seumur hidup, bunuh diri, pengkhianatan, dan banyak lagi. Dari uraian tadi dengan mudah dapat kita lihat bahwa kita semua akan mengalami kesedihan pada suatu saat dalam hidup kita. Apa saja emosi yang dialami seseorang ketika mengalami kehilangan yang berarti? Ya, setiap orang unik dan mungkin mengalami beragam emosi. Namun emosi paling umum yang dialami setelah mengalami kehilangan telah diidentifikasi dan dicatat oleh seorang psikiater bernama Elisabeth Kubler-Ross. Tahapan ini adalah penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Oke, baik, mari kita akan jelajahi tahapan ini dengan yang lebih detail ya. Ya, mari pertama-tama kita jelajahi 5 tahap yang diidentifikasi oleh Dr. Elisabeth Kubler-Ross terlebih dahulu. Yang ke-1, penyangkalan. Penyangkalan menolong kita meminimalkan rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan. Pada saat kita mulai memproses kenyataan atas kehilangan kita mencoba untuk bertahan atas rasa sakit emosional kita. Sulit untuk kita percaya bahwa kita telah kehilangan orang yang penting dalam hidup kita. Padahal kita mungkin baru saja berbicara dengan orang ini di minggu sebelumnya atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Penyangkalan berupaya memperlambat proses yang berhubungan dengan semua informasi dan gambaran yang menyakitkan. Yang kedua, kemarahan. Adalah umum untuk mengalami kemarahan setelah kehilangan orang yang dicintai. Kita mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan baru dan kemungkinan besar kita mengalami ketidaknyamanan emosional yang hebat. Ada begitu banyak hal yang harus diproses dan kemarahan mungkin memberi kita pelampiasan emosional. Kemarahan mungkin lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan rasa takut. Namun hal ini dapat membuat kita merasa terisolasi dan dianggap tidak dapat didekati oleh orang lain, saat kita seharusnya mendapatkan penghiburan, komunikasi, dan dukungan atau kekuatan. Yang ketiga, tawar-menawar. Seseorang mungkin merasa sangat putus asa sehingga mereka bersedia melakukan hampir semua hal untuk meringankan atau meminimalkan rasa sakitnya. Ada banyak cara dalam berusaha tawar-menawar. Kita mungkin menawarkan berbagai janji dengan mengatakan, Tuhan, jika Engkau mampu sembuhkan orang ini, aku akan mengubah hidupku. Atau, aku berjanji akan menjadi lebih baik jika Engkau akan membiarkan orang ini hidup. Atau kita katakan, aku tidak akan pernah marah lagi jika Engkau bisa menghentikan dia dari kematian dan meninggalkan aku. Perhatikan, seseorang mungkin mulai mengarahkan permintaan mereka ke kekuatan yang lebih tinggi atau sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri untuk mempengaruhi dan mendapat hasil yang berbeda. Ada kesadaran yang tajam dari kemanusiaan kita dan perasaan tidak berdaya yang dapat menyebabkan kita bereaksi dalam bentuk protes melalui tawar-menawar yang memberikan kita rasa kendali atas sesuatu yang terasa begitu di luar kendali. Yang keempat, depresi. Ada saatnya imajinasi menjadi tenang dan kita perlahan-lahan mulai melihat realitas dari situasi kita. Tawar-menawar bukan lagi terasa seperti sebuah pilihan dan kita diperhadapkan pada apa yang sedang terjadi. Kita mulai merasakan kehilangan orang yang kita cintai dengan lebih intens. Kita cenderung menarik diri saat kesedihannya semakin besar. Kita mungkin mendapati diri kita ingin menyendiri, menjadi kurang bergaul, dan kurang bertemu dengan orang lain. Ini adalah tahap kesedihan yang dialami. Tetapi menghadapi depresi setelah kehilangan orang yang dicintai juga bisa menyebabkannya mengisolasi diri.
Yang kelima, penerimaan. Ini bukan disebabkan karena kita tidak lagi merasakan kehilangan atau tidak merasa sakit. Namun kita tidak lagi menolak kenyataan dari keadaan kita dan kita tidak lagi bergumul. Kesedihan dan penyesalan masih terjadi dalam fase ini, tetapi teknik penyangkalan emosional, tawar-menawar dan kemarahan cenderung hampir tidak terjadi. Ya, sungguh bermanfaat dari penelitian dan perspektif dari psikologi ya. Dan penulis spiritual yang telah dibahas, adakah sumber lain yang bisa membantu kita itu memahami rasa sedih? Ya, Sharon, para penulis beragama telah mengekspresikan kesedihannya dan dapat membantu kita memahami bagaimana mengatasi kesedihan kita dari sudut pandang spiritual. Alkitab mengakui pengalaman kesedihan umat manusia dalam banyak bagian. Ilustrasi yang paling terkenal dan pemahaman tentang kesedihan dari Alkitab telah ditulis oleh seorang nabi bernama Yeremia dalam kitab Ratapan. Dalam buku singkat yang memiliki 5 bagian pendek, nabi menulis tentang kesedihan yang dialami bangsa Israel karena pilihan mereka yang penuh dosa dan egois. Bangsa yang tadinya menikmati berkat dan kedaulatan yang besar kini menjadi tawanan oleh bangsa yang disebut Babilonia. Pada dua bab pertama dan 2 bab terakhir ini, kesedihan diekspresikan dengan sangat rinci. Di bab yang bagian tengah kita melihat harapan dan pertolongan yang mereka ingat kembali dan mereka pegang teguh di tengah kesedihan. Menarik sekali. Seperti apakah kayak gambaran dari suatu bangsa yang telah mengalami kehilangan dan kesakitan yang luar biasa? Ya, suatu pertanyaan yang baik. Saya akan membacakan bagaimana nabi ini menulis kepada bangsa ini mengenai kesedihan mereka. Nabi Yeremia menulis, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Meskipun orang-orang ini mengalami kehilangan yang hebat dan kesakitan dan penderitaan, Yeremia mampu mengingatkan mereka akan pertolongan dan janji Tuhan. Oke. Anda telah memberikan kami beberapa sumber yang bagus untuk memahami dan mengolah kesedihan melalui penelitian, prinsip, dan teori. Bisakah Anda memberikan sedikit waktu untuk menunjukkan pada kami pertolongan yang praktis untuk menolong orang yang sedang mengalami kesedihan saat ini? Ya, marilah kita tunjukkan kepada para pendengar bahwa ada sumber yang tersedia secara gratis melalui internet, yaitu dari The Hope Center yang didirikan dan dipimpin oleh seorang penulis wanita dan seorang konselor bernama June Hunt. Ia memiliki sumber gratis yang dapat diunduh oleh siapapun dan menyediakan pertolongan praktis dan spiritual yang berhubungan dengan kesedihan. Judulnya adalah God's Heart on Grief, Hati Tuhan atas Kesedihan. Sumber ini disampaikan dalam bahasa Inggris, tetapi dapat diterjemahkan melalui terjemahan Google. Dalam sumber ini Anda akan menemukan pertolongan praktis dan spiritual. Sungguh menakjubkan betapa Tuhan dalam Alkitab memahami dan menemukan kebutuhan orang dalam kesedihan mereka. Anda dapat berseru kepada Tuhan dan Dia akan menemukan kebutuhan Anda dan menolong Anda mendapat kehilangan Anda dan kesedihan yang diakibatkannya.
kedengarannya seperti sumber yang sangat membantu ya. Iya. Jadi, bisakah Anda memberikan kami sedikit info dari sumber ini? Ya. Di tengah-tengah sumber ini dia menulis bagian yang berjudul bagaimana menerapkan anjuran dan larangan bagi kesedihan yang sehat. Beberapa di antaranya adalah jangan membiarkan rasa mengasihani diri sendiri mendominasi pikiran Anda. Carilah kedamaian melalui rasa puas, rasa cukup. Alkitab berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini dikatakan di Filipi 4 ayat 11. Jangan diliputi penyesalan. Belajarlah dan terimalah masa lalu. Alkitab berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Itu dikatakan di Amsal 1 ayat 5. Dan jangan abaikan kenangan dan perasaan baik positif maupun negatif. Biarkan diri Anda merasakan emosi Anda dan merefleksi kenangan Anda. Alkitab menganjurkan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Demikian Filipi 1 ayat 3. Lalu jangan mengasingkan diri Anda. Carilah orang-orang yang mendukung Anda dan carilah Tuhan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Nabi Yesaya berkata, sampai tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian dikatakan Yesaya 46 ayat 4. Jangan bandingkan keadaan Anda dengan keadaan orang lain. Fokuslah pada apa yang Tuhan ingin Anda lakukan dalam situasi Anda. Penulis dari Mazmur berdoa, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Dan jangan menyibukkan diri Anda dengan hal-hal yang mengganggu Anda untuk menghindari kesedihan Anda. Luangkanlah untuk memproses kesedihan Anda melalui doa, membuat jurnal, percakapan, dan lain-lain. Yesus dengan penuh kasih berbicara, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian Lukas 10, 41-42. Jangan mengambil keputusan besar ketika sedang bersedih. Tetapkan prioritas dan carilah nasihat yang bijak. Salomo dalam Alkitab menulis, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat yang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Demikian Amsal 14 ayat 8. Dan jangan mendefinisikan diri Anda berdasarkan kesedihan Anda. Temukan identitas Anda di dalam Kristus. Sekali lagi Nabi Yesaya menulis, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1. Oke, terima kasih Bu. Sangat membantu dengan memberikan harapan. Saya perhatikan bahwa anjuran dan larangan didukung oleh penulis Alkitab. Anda menyebutkan ada beberapa bagian dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana orang beriman menghadapi dan memproseskan kesedihan. Apakah ada contoh yang Anda ingin bagikan? Ya, berikut ini adalah contoh dari Perjanjian Baru yang menggambarkan kehidupan dan pelayanan Yesus dan kasih Tuhan bagi semua orang. Rasul Yohanes menulis kisah tentang kehidupan Kristus. Di dalam tulisannya ia berbagi cerita tentang salah satu teman Yesus yang jatuh sakit dan meninggal. Yesus mendapat kabar bahwa temannya sedang sakit sehingga dia melakukan perjalanan untuk dapat bersama teman dan keluarganya. Pada saat Yesus tiba, sahabatnya Lazarus telah meninggal. Yesus tiba di komunitas tempat tinggal Lazarus dan kedua saudara perempuannya Marta dan Maria. Salah satu saudarinya Marta bertemu Yesus dan mulai mengungkapkan kesedihannya.
Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati." Perhatikan tawar-menawar yang dialami Marta dalam pertemuan ini. Marta kemudian mengajak Yesus ke rumah mereka, di mana Yesus melihat saudara perempuannya, Maria. Maria datang kepada Yesus dan tersungkur di kakinya dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan saudara perempuannya. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kedua kakak beradik ini berada pada fase penyangkalan dan tawar-menawar, syok dan mati rasa atau hampa, rindu dan mencari. Siapapun yang kehilangan orang yang dicintai dapat mengidentifikasi perasaan penyesalan dan ketidakberdayaan mereka. Namun, lebih menarik lagi dalam kisah ini adalah tanggapan Yesus. Dengarkan tanggapan Yesus. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Dapat kita baca di Yohanes 11:33-36. Dari ayat ini kita belajar bahwa Yesus tidak menjauhkan diri atau tidak pula bersikap tidak peduli dengan kesedihan kita. Ia memahami kesedihan yang dialami Maria, Marta, serta keluarga dan teman-teman lainnya saat kematian saudara laki-laki dan teman mereka, Lazarus. Perhatikan, Yesus sangat terharu dan hatinya sangat masgul, dan kemudian dia menangis. Yesus tahu Lazarus akan dibangkitkan dari kematian, tapi dia tetap memahami kepedihan yang dialami keluarga dan teman-teman atas kematian Lazarus. Dia juga memahami kesedihan kita. Dia tahu di bagian mana Anda terluka, dan dia peduli pada Anda. Dia sangat mencintai Anda dan akan menolong Anda. Apakah ada poin lain jika Anda ingin berbagi dengan pendengar kami mengenai kesedihan dan kehilangan? Ya, berikut beberapa tips yang ditawarkan dari coach kesedihan dengan judul 1 halaman kursus singkat tentang kesedihan. Kesedihan adalah perasaan kehilangan yang mendalam melalui kematian atau perubahan dalam hidup seperti perceraian, pindahan, kehilangan pekerjaan, hampa, dan lain-lain. Kesedihan adalah harga yang harus kita bayar karena kepedulian terhadap seseorang. Kesedihan adalah hati yang berusaha mengejar apa yang sudah kita ketahui dalam kepala kita, bergumulan dalam diri kita. Kesedihan bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan suatu proses penyembuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menjaga kita dari putus asa, marah ketika orang yang dicintai meninggal, atau ketika ada perubahan besar lainnya terjadi. Kesedihan memberi kita waktu untuk menyerap kehilangan. Kesedihan bukanlah sesuatu yang berubah dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Ini bukanlah suatu hal yang dapat diprediksi dan juga bukan diselesaikan dengan satu solusi untuk menyelesaikan semua masalah pengalaman langkah demi langkah. Masyarakat kita mengatakan abaikan saja, atau lebih buruk lagi, kuburlah. Dikatakan kesedihan bisa ditangani sekarang atau dikuburkan. Nanti hal itu menjadi lebih meresahkan. Kita membayar sekarang atau membayar harga yang jauh lebih besar nanti. Kesedihan tidaklah pergi selamanya, mungkin tertunda untuk sementara. Tuhan peduli dengan kesedihan Anda dan ingin Anda mencari pertolongannya dan pengharapan daripadanya. Alkitab berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dikatakan di Mazmur 34 ayat 18. Dan Tuhan memahami kesedihan Anda dan ingin agar Anda mengetahui bahwa bersamanya Anda tidak sendirian. Di dalam firman-Nya Yesus mengundang murid-muridnya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28.
kita telah sampai pada akhir program kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan program kami. Saya menghimbau Anda untuk mendengarkan lebih banyak program pertanyaan tentang kehidupan oleh CCTW dan Tirta Media. Akhir kata saya, Sharon, mohon mundur dari diri. Dan saya Julie, mohon pamit. Sampai jumpa.